Yesus, aku sudah berdoa, aku sudah bersungguh-sungguh, tetapi mengapa Engkau tidak mengangkat aku dengan yang lain? Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini saya mau kembali bersaksi menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami di dalam pimpin doa syafaat di gereja. Saya akan membacakan pesan Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Inilah pesan Tuhan. Saya memberi judul, tidak semua akan terangkat. Jangan batasi waktumu untuk datang menyembah Tuhan Yesus. Inilah pesan Tuhan yang saya akan bacakan. Anak-anakku, dengarkanlah baik-baik, dengarkanlah ini. Akulah Tuhan, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Tuhan Allah yang berkuasa. Akulah Allah yang harus disembah. Aku Allah yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Akulah Yesus Tuhan, akulah yang menebus dosa-dosa kalian. Akulah yang membawa kalian pada saat ini datang menyembahku. Aku melihat setiap hati. Aku melihat setiap pikiran. Aku melihat kalian semuanya saat ini. Aku ada saat ini. Aku berdiri di hadapan kalian. Aku tidak berbohong. Bukan anak ini yang berbicara. Akulah yang berbicara pada saat ini. Aku berdiri di hadapan kalian. Aku melihat kalian semua berlutut di hadapanku. Aku melihat kalian berdoa kepadaku. Aku melihat kalian saat ini, anak-anakku. Aku melihat kalian, aku ada bersama kalian. Aku akan berpesan kepada kalian semua. Jangan batasi waktu kalian. Aku benci kepada mereka yang membatasi waktuku. Mereka tidak mencari hadiratku dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa dengan akal sehat mereka. Padahal yang ku kehendaki adalah bersekutu denganku dalam roh dan kebenaran. Mereka membatasi aku. Padahal aku mau memakai mereka semuanya. Aku mau berbicara kepada mereka semuanya. Tetapi mereka membatasi waktunya kepadaku. Aku hanya meminta sedikit waktu, tetapi mereka membatasinya. Aku padahal ingin memakai mereka. Aku mau mengurapi mereka semua. Tetapi hanya sedikit saja yang bersungguh-sungguh datang kepadaku dengan sepenuh hati. Hanya sedikit saja yang datang kepadaku dengan sungguh-sungguh. Aku sungguh-sungguh ingin memberkati mereka, tetapi mereka tidak mau bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku yang akan memberkati mereka semua, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mencari aku. Aku muak dengan mereka yang tidak bersungguh-sungguh. Bukankah setiap pendoa-pendoa ini harus berdoa menyembahku di dalam roh dan kebenaran? Bukankah kalian harus berdoa di dalam rohku? Tetapi mengapa kalian semua memakai akal sehat kalian untuk menyembahku? Kenapa kalian membatasi waktu kalian? Bagaimana hadiratku turun kalau kalian hanya sebentar saja menyembahku? Bagaimana hadiratku turun kalau kalian tidak mau menyembahku di dalam roh dan kebenaran? Hamba-hamba Tuhan, kalian harus menjadi gembala yang baik. Kalian harus mendoakan setiap jemaat-jemaat kalian. Kalian harus berlutut di hadapanku siang dan malam, mendoakan setiap jemaat kalian. Sebab aku mengenal setiap gembala-gembala yang bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku hanya ingin semuanya datang kepadaku dengan bersungguh-sungguh. Aku ingin semua anak-anakku datang bersungguh-sungguh di hadapanku. Bukan berdoa dengan akal sehat. Bukan itu yang ku kehendaki. Pikiran kalian itu terbatas. Pikiran kalian itu terbatas. Bukan itu yang ku mau. Kalian dengar. Sampaikanlah ini kepada yang lain. Jangan membatasi waktuku. Carilah perkenananku. Carilah hadiratku. Akan ku urapi kalian. Akan ku penuhkan kalian. Apa gunanya berdoa dengan akal sehat? Apa gunanya? Doa kalian tidak akan sampai jika kalian tidak bersungguh-sungguh. Doa kalian tidak akan pernah sampai kalau kalian tidak berdoa di dalam roh dan kebenaran. Bahkan yang belum bisa berbahasa roh, aku memberkati mereka. Jangan berpikir harus mencari bahasa roh. Tidak, aku yang melihat hati manusia. Aku yang melihat pikiran manusia. Bukan itu yang ku hendaki, anak-anakku. Aku tahu banyak yang belum penuh.
Banyak yang belum bisa berbahasa roh. Kenapa kalian memikirkan hal itu? Bukankah aku yang menciptakan bahasa di dunia ini? Bukankah aku yang berkata-kata? Tetapi kenapa kalian harus hanya mencari bahasa roh? Apa gunanya berbahasa roh? Tetapi kalau kalian tidak memiliki kasih, itu tidak ada gunanya. Apa gunanya kalian berbahasa roh, tetapi kalian tidak sungguh-sungguh datang kepadaku? Bukan hanya di gereja saja, kalian berdoa menyembah datang kepadaku. Datanglah kepadaku siang dan malam. Berdoalah kepadaku di tempat yang tersembunyi. Berlututlah menyembahku, menyembah di hadapanku. Aku akan melihat kalian masing-masing. Bukan hanya saat ini saja. Hidup kalian harus dipenuhi dengan hadiratku. Aku memperingatkan mereka yang tidak bersungguh-sungguh di hadapanku, agar mereka mencariku, agar mereka mencari wajahku. Aku akan memenuhkan mereka dengan hadiratku, jika mereka bersungguh-sungguh mencariku siang dan malam. Aku akan memberkati mereka yang rindu dan haus akan aku. Aku akan memberkati mereka yang mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku tidak suka mereka membatasi waktu mereka datang kepadaku. Apakah kurang kasihku kepada mereka? Kenapa mereka membatasi aku? Akulah Tuhan, aku yang harus disembah. Mengapa mereka hanya berdoa secara akal sehat? Padahal aku akan memenuhi mereka. Padahal aku akan memakai mereka menjadi saksiku, menjadi alatku. Bukan hanya kalian saja, tetapi aku mau mengurapi anak-anakku semuanya. Bukan hanya kalian saja, aku ingin semua anak-anakku datang bersungguh-sungguh kepadaku. Mereka hanya datang di hari Minggu, kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tidak bersungguh-sungguh, mereka tidak mau menyembahku di dalam roh. Aku mengasihi mereka sehingga ku hajar. Apabila ada yang sakit hati dengan perkataanku, aku tidak peduli. Aku mengasihi anak-anakku sehingga ku peringatkan. Aku mengasihi anak-anakku sehingga ku beritahukan. Jika aku tidak peduli kepada kalian, aku tidak akan memberitahukannya. Aku benci yang suka membatasi waktuku. Aku benci mereka tidak bersungguh-sungguh. Kalian ku berkati, kalian ku pelihara, kalian ku beri kesehatan. Kenapa kalian membatasi waktu denganku? Apakah kurang kasih kemurahanku? Aku hanya meminta waktu yang sedikit kepada kalian, tetapi kalian terus saja membatasi aku. Kenapa kalian tidak mencariku dengan sepenuh hati? Kenapa kalian tidak bersungguh-sungguh di hadapanku? Akulah yang berbicara. Akulah yang berbicara. Yesus Tuhan, itulah namaku. Kalian sudah kuberkati. Kenapa kalian tidak bersungguh-sungguh mencari wajahku? Aku sudah memberkati hidup kalian. Kalian tidak hidup sengsara. Kalian terpelihara. Kenapa kalian tidak mencariku dengan sepenuh hati? Kenapa kalian membatasi waktuku? Waktuku begitu banyak, tetapi kalian sangat pelit. Kalian sangat pelit untuk datang kepadaku. Padahal hati yang haus dan lapar itu yang kucari. Kalian harus berdoa di dalam roh. Jangan hanya berdoa dengan akal pikiran kalian sendiri. Kalian harus datang menyembah kepadaku. Akal pikiran kalian itu tidak sampai. Akal pikiran kalian itu terbatas. Tetapi kalau kalian berdoa di dalam roh, akulah yang memimpin, bukan pikiran kalian. Pikiran kalian itu terbatas. Aku yang akan memberi perkataan pada mulut kalian semua. Tetapi carilah dahulu kerajaannya dan kemuliaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firmanku itu sangat jelas. Apa kalian tidak mengerti? Kalian tahu firman itu, tetapi kalian tidak melakukannya. Apa bedanya kalian dengan ahli Taurat? Kalian tahu perkataan firmanku, tetapi kalian tidak melakukannya. Hukuman menanti kalian. Kalian harus bersungguh-sungguh di zaman akhir ini. Sebab tidak semua aku angkat kalau kalian tidak bersungguh-sungguh mencari aku. Tidak semua aku angkat. Banyak yang meremehkan perkataan anak ini. Banyak yang meragukan perkataan anak ini. Mereka memandang kepada anak ini. Padahal aku memakai mulutnya untuk berbicara. Bukan dia yang berkata-kata, tetapi akulah Yesus yang berkata-kata. Aku memberkati persekutuan doa ini. Tetapi carilah aku dengan sepenuh hati. Aku ingin
kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku ingin kalian mencariku dengan sepenuh hati kalian. Kalian harus berdoa di dalam roh dan kebenaran, agar bisa mendoakan orang lain, agar mereka yang tidak terjangkau oleh doa-doa yang terbatas pada kalian, terjangkau oleh pikiranku. Sebab aku yang berkuasa atas mulut kalian, atas lidah kalian. Akulah yang berdoa. Rohku ada pada kalian jika kalian datang bersungguh-sungguh di hadapanku. Jangan pikirkan pikiran mereka. Jangan pikirkan perkataan mereka. Mereka menyebut kalian sok suci. Mereka menyebut kalian sok hidup benar, sok hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi aku melihat hati kalian. Mereka mengolok-olok kalian. Aku tahu. Kalian berdoa berjam-jam, aku tahu. Tetapi mereka mengolok-olok kalian. Tetapi aku memberkati semua yang datang kepadaku dengan bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku mengasihi mereka yang bersungguh-sungguh datang kepadaku. Aku memakai kalian untuk menyambung lidahku, untuk berbicara di akhir zaman ini. Sebab zaman ini adalah zaman akhir. Kalau kalian tidak bersungguh-sungguh berdoa di dalam roh dan kebenaran, kalian akan tertinggal. Sebab kalian tahu firman Tuhan, sebab kalian tahu kebenaran, tetapi kalian tidak bersungguh-sungguh di hadapanku. Apa gunanya kalian membaca firman kalau kalian tidak melakukannya? Apa gunanya kalian membaca firman siang dan malam, tetapi kalian tidak mau melakukan perintahku? Bukankah ahli-ahli Taurat seperti itu? Mereka menyuruh orang melakukan firman Tuhan, tetapi hidup mereka sangat kotor dan najis. Aku benci mereka yang memerintah, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Kalian pikir aku tidak melihatnya? Aku melihat dari sorga. Aku melihat anak-anakku yang bersungguh-sungguh dan tidak akan menjamin kalian yang datang pergi gereja setiap minggu akan terangkat. Tidak akan menjamin kalian semua terangkat. Bahkan aku memberitahukan kepada kalian semua, anak-anakku akan terangkat kalau mereka tidak mau datang mencariku mulai saat ini. Tidak semua anak-anakku akan terangkat kalau mereka tidak mau datang mencariku mulai saat ini. Sebab waktuku itu sangat dekat. Kalian akan kaget. Mereka akan menganggap aku seperti pencuri, karena mereka hidup di dalam dosa. Mereka yang tidak bersungguh-sungguh kepadaku akan kaget ketika aku datang. Bukankah aku sudah memperingatkan kalian semua? Dengan segala yang telah kuperingatkan, bencana alam, musibah, penyakit, kelaparan, bahkan perang akan terjadi di dunia ini. Itulah peringatanku. Apa aku kurang baik memperingatkan kalian dulu sebelum aku datang? Kalau aku tiba-tiba datang pada hari ini, apakah aku akan menemukan iman di bumi? Tidak ada anak-anakku. Iman kalian itu hanya sekecil kuku. Kalian tidak bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku muak jika kalian tidak mau datang kepadaku dengan bersungguh-sungguh. Aku mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh kepadaku. Aku akan memakai setiap pendoa-pendoa yang datang bersungguh-sungguh datang kepadaku. Bukan yang berdoa dengan akal sehat. Yesuslah yang saat ini berbicara kepada kalian. Kalian harus menyampaikan kepada yang lain agar mereka berdoa di dalam roh dan kebenaran. Aku memberkati setiap orang yang berdoa kepadaku. Mereka mau datang kepadaku. Aku sudah sangat bersyukur. Tapi aku akan memberkati mereka. Aku akan memakai mereka. Kalau mereka mau bersungguh-sungguh datang kepadaku dan berdoa di dalam roh dan kebenaran. Aku mau mencurahkan karuniaku kepada kalian semua sebagai pendoa. Tetapi jangan kalian membatasi waktuku. Kalau aku mau berbicara 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan 1 harian, itu terserah aku. Orang lain mencari hadiratku, anak-anakku. Aku mau datang kepada kalian, tetapi kalian membatasi waktuku. Aku mau datang kepada kalian. Aku mau memakai kalian, mengurapi kalian, tetapi kalian membatasi waktuku. Aku muak. Apa susahnya memberi waktu sebentar buat aku? Agar rohku itu turun. Kalian hanya berdoa dengan akal sehat kalian. Saat aku mau mengurapi, kalian sudah selesai. Bagaimana Roh Kudusku akan turun? Kalau kalian tidak mau memberi waktu yang panjang kepadaku untuk menyembahku. Harta kalian, kesehatan, kalian saat ini aku yang beri. Kalau aku mau ambil itu bisa.
Aku ambil daripada kalian saat ini juga aku bisa. Apa kalian meragukan aku? Aku melihat hati kalian. Karuniaku telah dilepaskan kepada mereka yang bersungguh-sungguh datang kepadaku. Aku tidak memandang siapapun. Aku mengasihi semuanya. Kalian harus menjadi saksi-saksiku, agar mereka bersungguh-sungguh dan mau berubah. Aku ingin semuanya berdoa di dalam roh dan kebenaran. Hanya itu yang ku mau. Aku ingin kalian semua mengalami hadiratku. Akulah Yesus yang berbicara. Akulah Yesus Tuhan. Aku anak-anakku, aku Yesus yang kau cari. Carilah aku selama aku ada. Carilah perkenananku selagi aku ada. Yesuslah yang berkata-kata saat ini. Tanda-tanda waktu yang sudah dekat ini akan terjadi. Aku takkan bisa menolong mereka apabila mereka tidak mau bersungguh-sungguh di hadapanku. Bukankah sudah kukatakan kepada kalian, kalian harus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Sebab kuasa maut, kuasa iblis setan sedang ada di bumi ini. Maut berkuasa mencabut nyawa siapapun jika mereka tidak mau berdoa dan memohon perlindungan kepadaku. Hanya anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh yang ada dalam perlindunganku. Jangan kalian pikir kalau kalian orang Kristen percaya sama Yesus kalian akan aman. Kalian tidak kenapa-napa. Tidak, anakku, tidak. Bukan itu. Kalian harus berdoa selalu kepadaku. Kalian harus memohon kepadaku. Memohon perlindunganku setiap hari. Sebab maut ada di dekat kalian. Dalam setiap langkah kalian, maut mengikuti kalian. Maut itu sangat dekat di hadapan muka kalian. Maut itu mengikuti kalian sampai kalian jatuh di dalam dosa. Maut itu akan berusaha kepada kalian. Maut itu akan berkuasa kepada kalian. Aku tidak bisa melindungi mereka yang hidup di dalam dosa, karena mereka tidak bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku hanya melindungi mereka yang bersungguh-sungguh datang kepadaku, yang mencariku siang, yang mencari wajahku siang dan malam. Jangan kalian berpikir kalian orang Kristen kalian akan aman. Tidak, takkan ada aman kalau kalian tidak mau berdoa kepadaku. Akulah yang berbicara saat ini. Jangan meragukan ini. Aku tidak peduli perkataan yang lain. Aku yang berbicara dengan cinta kasih sehingga kalian kuhajar. Kalau aku tidak peduli, aku tidak mau berbicara kepada kalian dan memperingati kalian. Kalian harus menuruti perkataanku. Kalian harus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Aku akan mengulanginya lagi. Kalian harus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Aku ingin kalian datang bersungguh-sungguh di hadapanku. Pikiran kalian terbatas, anak-anakku. Pikiran kalian hanya sebatas manusia saja. Tetapi kalian tidak mengerti dan menyelami pikiranku. Karena kalian tidak akan pernah sanggup mengerti apa yang kuhendaki. Kalian harus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Kalian harus memberikan waktu yang panjang. Jangan kalian membatasi waktu kalian. Kalian harus bersungguh-sungguh di hadapanku. Ingatkanlah pesan ini kepada yang lain. Akulah sendiri yang berbicara, Yesus Tuhan. Dengarkanlah baik-baik kalian semua yang mendengarkan ini saat ini. Jangan kalian meragukan perkataan ini, sebab akulah Yesus Tuhan yang berbicara. Bahkan anak-anak muda, aku akan memakai anak-anak muda untuk menyampaikan pesan-pesanku. Mereka yang bersungguh-sungguh di hadapanku, yang berdoa kepadaku. Bahkan anak-anak kecil, jika aku menghendaki, aku akan memakai mereka. Jangan memandang usia muda mereka. Kalian yang tua, jangan meremehkan mereka yang muda. Aku akan mengurapi anak-anakku yang bersungguh-sungguh datang di hadapanku. Aku akan memakai anak-anak muda untuk menjadi saksi-saksiku di akhir zaman ini. Anak-anak muda akan mendapat mimpi dan penglihatan. Anak-anak muda, kalian harus menyampaikan kepada golongan kalian bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Jangan kalian berbuat dosa di masa muda kalian. Sebab aku tidak lama lagi datang ke dunia ini. Jangan pedulikan perkataan orang lain. Aku memakai kalian. Aku memberkati kalian. Jangan menganggap diri kalian rendah. Jangan menganggap diri kalian muda. Bukankah aku yang mengurapi kalian? Bangunlah persekutuan doa yang bersungguh-sungguh. Berdoalah dengan segenap hati kalian. Aku memberkati kalian. Datanglah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Aku akan memberkati kalian semuanya. Jika kalian mau datang kepadaku dengan tidak membatasi waktu kalian.
Aku akan memakai mereka yang bersungguh-sungguh datang kepadaku. Mereka akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan bernubuat demi namaku. Aku akan memakai anak-anakku untuk menjadi saksi-saksiku. Hadiratku akan turun kepada mereka yang bersungguh-sungguh datang kepadaku. Tidak semua mereka yang diurapi, hanya mereka yang datang bersungguh-sungguh, yang mau menyembahku siang dan malam, yang mencari waktuku siang dan malam. Aku akan memberkati mereka. Aku akan memakai mereka. Banyak anak-anakku yang hanya datang ke gereja setiap hari Minggu, tetapi di dalam hidup mereka sehari-hari, mereka tidak bersungguh-sungguh datang kepadaku. Bukan hanya hari Minggu saja kalian datang kepadaku, tetapi setiap hari. Berdoalah kepadaku setiap hari, itu yang ku mau. Berdoalah di rumah kalian masing-masing setiap hari. Bangunlah persekutuan doa setiap hari. Sebab hadiratku ada dimanapun, bukan hanya di gereja saja. Setiap rumah yang ada orang-orang berdoa, aku memberkati mereka. Bahkan mereka yang berdoa sendiri di rumah, aku memberkati mereka. Sebab yang kulihat adalah hati mereka. Yang kulihat adalah kerendahan hati mereka. Aku akan memberkati mereka semuanya yang bersungguh-sungguh di hadapanku. Sebab aku melihat mereka yang berdoa kepadaku, tetapi hanya sedikit yang bersungguh-sungguh di hadapanku. Sebab tidak semua orang bisa berdoa, tetapi orang-orang yang tidak bisa berdoa dengan akal budi mereka itu, kupakai di dalam roh dan kebenaran untuk berdoa kepadaku. Aku akan memakai mereka untuk berdoa bersungguh-sungguh di hadapanku. Sebab waktunya sudah tiba. Waktunya akan tiba. Tidak lama lagi aku akan datang. Bukan mereka yang ada di pelataran yang akan selamat, tetapi mereka yang ada di dalam kemah kudusku yang akan kuangkat. Jika kalian hanya berdoa di dalam pelataranku, aku tidak akan mengangkat kalian. Mereka yang di pelataran akan tertinggal dan mencari aku. Berteriak, Yesus, aku sudah melayanimu. Yesus, aku sudah berdoa. Aku sudah bersungguh-sungguh. Tetapi mengapa engkau tidak mengangkat aku dengan yang lain? Aku akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, sebab kalian tidak berdoa di dalam roh dan kebenaran. Hanya orang-orang yang ada di ruang maha kudusku saja yang akan kuangkat. Pada zaman akhir itu, orang-orang yang mau berdoa di dalam roh dan kebenaran. Kalian yang tidak bisa berbahasa roh, jangan kalian berkecil hati. Jangan itu yang kalian cari, hadiratku lah yang kalian cari. Bahasa roh, bahasa-bahasa malaikat, semua akan kuangkat. Itu tidak ada gunanya. Apa gunanya kalian berbahasa roh, tetapi kalian tidak memiliki kasih? Mengapa sih kalian mencari bahasa roh? Bahasa roh, aku memberikannya kepada siapapun yang ku kehendaki. Jangan kalian iri. Semua orang akan memiliki karunia demi karunia yang berbeda-beda. Mereka akan saling melengkapi satu sama lain. Jangan kalian iri. Jika aku memberkati orang ini, jika aku memberkati orang itu terserah aku. Aku pakai mereka sesuai yang aku mau. Jangan kalian iri. Semua memiliki karunia masing-masing. Ada yang bernubuat, ada yang berbahasa roh, ada yang dapat melihat hal-hal yang ajaib, ada yang bisa berbahasa malaikat, ada yang bisa melihat masa depan, ada yang bisa melihat hal-hal yang tidak terselami. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang datang kepadaku dengan sungguh-sungguh. Karuniaku bukan hanya bahasa roh. Aku sudah bilang karuniaku bukan hanya bahasa roh. Orang yang berbahasa roh belum tentu selamat kalau mereka tidak hidup sungguh-sungguh di hadapanku. Orang yang bisa berbahasa roh tidak akan selamat di hari penghakiman kalau mereka tidak hidup di dalam kasih. Jangan kalian menyombongkan diri jika kalian bisa berbahasa roh. Tidak ada gunanya. Kalian juga tidak mengerti kalau bukan aku yang mengartikannya. Percuma. Tetapi bahasa roh itu berguna bagi mereka yang sudah kuberi karunia. Doa mereka sampai padaku. Mereka berdoa di dalam roh. Rohkulah yang ada di dalam mereka. Untuk menyampaikan kepada Allah, Tuhan Allah Yesus Kristus, Bapa di sorga. Tapi kalian jangan berkecil hati jika kalian tidak bisa berbahasa roh. Sembahlah Yesus. Katakanlah, haleluya. Aku sembah Engkau Tuhan. Aku memuji Engkau Yesus. Aku tinggikan Engkau. Aku muliakan Engkau. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Hanya itu. Aku juga mendengarkan mereka yang berdoa di dalam bahasa Indonesia. Setiap bahasa demi bahasa, aku yang menciptakan. Aku mengerti semua bahasa.
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa India. Aku yang menciptakan semuanya. Semua aku yang rangkai kata-kata kalian. Aku tahu, jangan kalian berkecil hati kalau kalian tidak bisa berbahasa roh. Mereka yang berbahasa roh itu kupakai menjadi alatku. Tetapi tidak semua yang berbahasa roh mau datang kepadaku dengan bersungguh-sungguh. Sebab mereka menggunakan bahasa roh hanya untuk pamer. Mereka menggunakan bahasa rohku untuk memamerkan diri mereka. Menganggap diri mereka suci. Kalian tidak suci, hanya Yesus yang suci. Bukankah lebih baik kalian tidak bisa berbahasa roh, tetapi kalian memiliki kasih? Firmanku sudah sangat jelas. Bukankah itu tertulis dalam firmanku? Lebih baik kalian tidak bisa berbahasa roh, tetapi kalian memiliki kasih. Sebab aku memberkati mereka yang mengasihi satu sama lain, yang mengampuni satu sama lain. Cukuplah kasih karuniaku bagi kalian. Cukup, tidak kurang, tidak berlebihan, cukup. Kalian harus bersungguh-sungguh di hadapanku, sebab aku akan datang. Aku tak akan pernah bosan-bosan memperingati kalian. Kalian akan bersamaku jika kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Inilah peringatanku kepada kalian. Semua pendoa-pendoa, dengarkanlah ini. Kalian harus mencari rohku dan kebenaranku. Aku tidak menghendaki mereka berdoa dalam akal sehat mereka, tetapi aku menghendaki mereka yang berdoa dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya bahasa roh. Sembahlah Yesus, katakan Yesus, aku mengasihimu, Yesus, aku mencarimu, aku mencintaimu, Yesus, aku menyembahmu, Yesus, dengan segenap hatiku. Kalau kalian berkata seperti itu, masa sih aku tidak tersentuh? Masa sih aku tidak peduli? Aku Bapa yang penuh kasih, aku Bapa yang lemah lembut, aku Bapa yang baik. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku yang berdoa kepadaku, yang berseru kepadaku dengan segenap hati mereka. Aku tidak pernah membiarkan mereka. Aku bisa memberikan segalanya, tetapi kalau kalian tidak mau datang kepadaku bersungguh-sungguh, apa gunanya itu? Apa gunanya kalian sehat, kalian kaya, kalau kalian tidak mencariku? Sebab semuanya akan musnah. Sebab alat penampi itu sudah disediakan. Aku akan menampi mereka yang tidak bersungguh-sungguh kepadaku. Yang tinggal di pelataranku akan tertinggal. Yang tinggal di pelataranku akan tertinggal. Kalian harus dengar ini. Hanya orang-orang yang ada di ruang maha kudusku, yang menyembahku di dalam roh dan kebenaran, yang akan terangkat saat aku datang. Masa antikris itu sangat mengerikan, anak-anakku. Jangan sampai kalian masuk dalam masa antikris itu. Bukankah sudah kuberitahukan kepada kalian kalau masa antikris itu akan sangat berat? Bersaksilah melalui media-media apapun. Jangan kalian menganggap aku ini Tuhan yang tidak tahu zaman modern. Aku tahu, sebab aku yang menciptakan semuanya. Jangan kalian menganggap aku kuno. Aku tidak kuno. Aku tahu semuanya. Aku tahu handphone. Aku tahu internet. Aku tahu semuanya. Bukankah aku yang menciptakan itu semua? Aku yang memberikan hikmat kepada mereka untuk menciptakan alat-alat itu. Itu diciptakan untuk menyampaikan firmanku dan kebenaranku. Masa antikris itu sudah ada. Masa antikris itu memang benar-benar ada dan akan datang. Banyak yang masih meragukannya. Bahkan banyak yang berkata, Tuhan tidak mungkin datang saat ini. Tuhan tidak mungkin datang secepat ini. Sebab dunia terlihat baik-baik saja. Oh tidak. Tidak bisa, anak-anakku. Aku akan datang seperti pencuri bagi mereka yang berdosa. Tetapi anak-anakku yang bersungguh-sungguh menyambut kedatanganku dengan sorak-sorai. Kalian tahu pada saat aku datang dalam hitungan detik, tubuh kalian akan terangkat. Kalian akan naik ke awan-awan bersamaku. Kalian akan memakai baju kemuliaanku. Kalian akan memakai jubah putih. Dan bagi mereka yang mendapatkan jiwa-jiwa, akan mendapatkan mahkota. Kalian akan terbang dengan sayap kalian masing-masing. Sehingga mereka yang tidak memiliki sayap, sehingga mereka yang tidak memiliki pakaian kemuliaan, tidak bisa terangkat. Karena untuk menjadi anggota kerajaan sorga, harus memakai baju putih kemuliaanku, yaitu perbuatan-perbuatan kalian selama kalian hidup. Apakah kalian bersungguh-sungguh di hadapanku atau tidak? Itu yang menentukan. Aku memperingatkan kalian. Kalau kalian tidak mau bersungguh-sungguh, kalian akan tertinggal bersama yang lain. Tidak akan menjamin anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen,
akan semua terangkat. Tidak. Tidak semua akan terangkat kalau kalian tidak datang kepadaku. Kalau kalian mau terangkat, datanglah kepadaku siang dan malam. Berdoalah kepadaku. Berlututlah menyembahku siang dan malam. Permohonan doa kalian aku dengar. Puji-pujian kalian aku dengar. Aku mengasihi mereka yang bersungguh-sungguh datang kepadaku. Bagaimana kalian bisa terangkat kalau kalian tidak memiliki sayap? Bahkan aku menyuruh malaikatku, karena aku sangat mengasihi manusia, untuk mengangkat mereka yang tertinggal. Tetapi tidak bisa. Tidak bisa. Beribu-ribu, berlaksa-laksa malaikatku kusuruh turun pada saat itu. Aku tidak tinggal diam. Tidak, anak-anakku. Aku berusaha mengangkat mereka yang tertinggal, tetapi tidak bisa. Sebab dunia ini sudah dikuasai oleh iblis dan setan. Aku memiliki perjanjian dengan iblis setan, yang mereka bersungguh-sungguh datang kepadaku akan naik terangkat bersamaku. Tetapi mereka yang tertinggal ada dalam kuasa iblis setan saat masa antikris itu. Tidak ada yang bisa bertahan kalau aku tidak memberi kekuatan kepada mereka yang tertinggal. Sebab itu sangat sakit. Aku saja tidak sanggup menceritakan kepada kalian, sehingga aku memberikan penglihatan ini, supaya kalian melihat sendiri masa antikris itu. Sangat-sangat menyakitkan. Aku tidak akan berkata-kata tentang masa itu, tetapi kalian sendiri yang akan melihatnya. Kalian akan kubawa pada masa itu di dalam roh. Kalian akan melihat kehancuran dunia yang begitu dahsyat. Kalian akan melihat mereka yang disiksa siang dan malam, karena tidak mau menyembah berhala dan patung itu. Mereka yang berusaha mempertahankan iman mereka kepadaku akan disiksa. Jumlah yang selamat hanya sedikit, sebab tidak semua aku beri kekuatan. Mereka yang tertinggal adalah mereka orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, yang tidak bersungguh-sungguh, yang hidup di dalam pelataran Tuhan, yang tidak mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang terangkat hanya adalah orang-orang yang ada di ruang Maha Kudusku. Sebab aku mengetahui nama kalian masing-masing. Nama-nama kalian ada dalam buku kehidupanku. Kalau kalian tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surgaku jika nama kalian tidak ada di dalam buku kehidupan. Jangan kalian menganggap anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surgaku. Tidak. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh saja yang ada di dalam buku kehidupanku yang akan masuk ke dalam kerajaan surgaku. Bahkan nama-nama mereka yang sudah tertulis bisa saja kuhapuskan jika mereka menjual aku. Jika mereka tidak mau mengakui aku Yesus Tuhan. Nama mereka akan digantikan kepada orang yang kupilih untuk menggantikan nama mereka. Usahakan kalian hidup kudus di hadapanku sampai akhir zaman. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Bawalah semua keluargamu, anak, istri, suami, orang tua, menantumu, semua keluargamu untuk datang menyembahku. Kalau kalian ingin mereka selamat, mereka yang tidak mau datang menyembahku, peringatkanlah mereka. Meskipun mereka tidak mau, kalian harus mengajak mereka. Bagian kalian hanya untuk memperingatkan kepada keluarga kalian untuk datang menyembahku. Selain dari itu adalah urusanku. Mereka yang tidak mau, mereka yang berhadapan dengan aku. Mereka tahu konsekuensinya. Sebab mereka yang sudah terangkat pada zaman itu, saat aku datang, mereka yang terangkat ke sorga akan melupakan hal-hal duniawi ini. Mereka tidak akan ingat saudaranya, mereka tidak akan ingat orang tuanya. Sebab kalau kalian mengingatnya terus, kalian akan menangis selalu di dalam kerajaan sorgaku. Kalian hidup sendiri, kalian mati sendiri, kalian berbuat dosa sendiri. Aku tidak memaksa kalian untuk datang menyembahku, tetapi kalian harus memperingatkan saudara-saudara kalian, orang tua kalian, suami kalian, semuanya. Kalian harus memperingatkan kepada mereka. Datanglah kepadaku dengan bersungguh-sungguh di dalam roh dan kebenaran. Aku tidak bisa menolong mereka yang tertinggal. Aku sudah meluputkan hati mereka, tetapi mereka tetap tidak mau. Aku bukan Allah yang memaksa. Aku tidak akan memaksa mereka. Aku tidak bisa memaksa mereka, sebab mereka memiliki kehendaknya sendiri. Aku tidak bisa memaksa mereka. Bukankah aku sudah menyampaikan sebelumnya kepada mereka bahwa aku akan datang segera? Aku lemah lembut, sehingga aku menyampaikan dengan ini, agar mereka bertobat dan bersungguh-sungguh di hadapanku, agar semuanya selamat.
Aku tidak memukul mereka dengan murkaku. Tidak, aku masih memberitahukan mereka dengan baik-baik. Tetapi kalau mereka tidak mau mendengarkan aku akan mengizinkan penyakit itu datang kepada mereka, agar mereka bertobat. Penyakit itu akan membuat mereka datang kepadaku, karena mereka kuhajar dengan lemah lembut. Mereka tidak mau. Apakah mereka harus susah dulu? Apakah mereka harus sakit dulu? Apakah mereka harus berujung dalam ujung maut baru mereka mau mencari aku? Bukan itu yang ku mau, tetapi mereka sangat bebal. Aku sudah mengirimkan orang untuk menyampaikan tentang kedatanganku, tetapi mereka tidak mau bertobat dan kembali kepadaku. Mereka tidak mau mendengar itu. Mereka tidak mau mendengarkannya. Itu urusan mereka kalau mereka tertinggal. Aku tahu kalian sedih kalau ada orang-orang yang kalian kasihi, keluarga kalian tertinggal. Tapi itu bukan urusan kalian, itu urusanku. Sebab semua yang akan terangkat ke dalam kerajaan sorgaku akan melupakan dunia ini. Kalian tidak akan mengingatnya. Kalian akan mengenal satu sama lain seperti saudara. Tidak ada hubungan suami istri, tidak ada hubungan anak. Di sorgaku tidak ada. Kalian akan memujiku siang dan malam. Kalian akan bersorak-sorai, memujiku dengan penuh sukacita bersama orang-orang kudusku. Sorgaku sangat indah anak-anakku, sangat bagus. Rumah-rumah telah banyak kubikin, rumah-rumah telah tersedia, sangat banyak di dalam kerajaan sorgaku. Aku akan membawa anak-anakku yang mau datang kepadaku, yang mau mencari aku. Tetapi mereka yang mengeraskan hatinya, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku mengizinkan penyakit yang datang kepada mereka. Sebab mereka tidak bisa diberitahu dengan lemah lembut. Dari penyakit itu mereka akan datang kepadaku, memohon kepadaku. Aku mengizinkan penyakit itu bukan karena aku Tuhan Allah yang jahat, tidak. Dengan penyakit itu mereka baru merendahkan diri sebab mereka bebal. Mereka tegar tengkuk dan sombong. Mereka tidak mau merendahkan hatinya. Hati yang haus dan lapar itulah yang kucari. Bukan hati yang tengkuk, hati yang keras, hati yang tidak mau menerima, hati yang tidak mau mendengar. Bukan itu. Aku juga tidak mau mereka masuk di dalam zaman antikris. Aku tidak mau. Tapi harus bagaimana lagi? Aku katakan kepada mereka, mereka itu bebal, sangat bebal. Aku bingung, aku pun juga sedih. Mereka jatuh dalam sakit penyakit. Aku sangat sedih. Tapi dari situ mereka akan menyembahku. Mereka akan mencariku. Aku akan berusaha dengan segala caraku agar banyak yang selamat. Agar banyak yang tidak binasa. Sebab waktuku sudah sangat dekat. Bersungguh-sungguhlah kalian mulai saat ini. Bersungguh-sungguhlah. Bangunlah persekutuan doa di dalam rumah kalian. Aku melihat kalian yang berlutut di dalam kamar kalian, menaikkan pujian penyembahan. Bersungguh-sungguhlah kepada aku mulai saat ini. Sampaikanlah apa yang kalian dengar kepada yang lain, agar mereka bersungguh-sungguh datang kepadaku, menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Sebab aku akan memakai mereka untuk menjadi alatku, untuk menyampaikan pesanku, nubuatanku, penglihatanku. Aku akan memakai mereka yang mencariku dengan segenap hati mereka, dengan sepenuh hati mereka. Jangan kalian mencari harta duniawi. Bukankah aku yang menyediakan segalanya? Kalau aku mau mengambilnya saat ini juga aku bisa. Carilah perkenananku selagi aku masih bisa ditemui. Carilah hadiratku selagi aku masih ada. Aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Inilah pesanku. Jangan kalian membatasi waktuku untuk datang menyembahku. Bangunlah selalu persekutuan doa kepadaku. Aku memberkati kalian semua. Dan aku melihat hati kalian semua. Aku memberkati kalian. Itulah pesan Tuhan yang sudah saya bacakan. Kesaksian kami. Pesan Tuhan yang kami terima di tanggal 12 Juni 2022. Saya juga akan menyampaikan pesan-pesan yang lain. Mungkin agak lama karena saya harus mengetiknya dulu. Kemudian saya akan saksikan juga kepada yang lain agar semuanya dapat mendengar apa saja pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami semuanya. Kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara. Kiranya di zaman akhir ini kita semakin bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan hidup senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi kita semua. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menyampaikan pesan-pesan Tuhan ini kepada yang lain.
Kami berdoa Tuhan bagi siapapun yang telah mendengar kesaksian ini. Tuhan, jamah hati mereka, Tuhan lembutkan hati mereka, agar mereka mau menerima pesan-Mu ini ya Tuhan, agar mereka mau bertobat dan bersungguh-sungguh di hadapan-Mu, agar tidak banyak yang binasa, agar tidak banyak yang tertinggal, agar mereka mau semuanya memperbaiki diri mereka masing-masing Tuhan, mempersiapkan diri masing-masing untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, jamah mereka semuanya, bahkan yang telah jauh daripada-Mu, mereka yang telah meninggalkan Engkau, bahkan yang berencana meninggalkan Engkau dan yang belum mengenal Engkau. Tuhan tolong bawa mereka kembali kepadamu, dan Tuhan tolong mereka yang belum mengenal Engkau, agar mereka mengenal Yesus Tuhan sebagai juru selamat yang dapat menolong mereka, yang dapat menyelamatkan mereka di zaman akhir ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Segala puji, syukur, hormat kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.